Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran kimia bersama dengan Bu Emi. Di video kali ini kita masih membahas materi kimia kelas 11 di hidrokarbon pada bagian isomer alkana dan sifat-sifat dari alkana. Apa yang dimaksud dengan isomer? Isomer adalah senyawa yang memiliki rumus umum atau rumus molekul yang sama tetapi berbeda di rumus strukturnya. Pada alkana dikenal dengan nama isomer struktur atau isomer kerangka karena rumus molekulnya sama tetapi rumus strukturnya bisa berbeda-beda. Sebagai contoh, pada senyawa C4H10 yang merupakan alkana dengan C4 akan memiliki struktur berupa rantai lurus dan bisa juga memiliki struktur berupa rantai bercabang. Struktur atau kerangka dari kedua senyawa ini berbeda, tetapi sama-sama memiliki rumus molekul C4H10. Kita bisa hitung C-nya terdapat 1, 2, 3, 4, dan hanya ada 3 tambah 2 tambah 2 tambah 3 itu 10, yang bawah pun sama. Jadi ini merupakan isomer dari C4H10. Untuk penamaannya juga akan berbeda. Pada senyawa yang atas namanya adalah N-butana karena alkana ini memiliki 4 atom C dan lurus tidak bercabang, sedangkan pada senyawa yang bawah atau struktur yang bawah dia memiliki satu cabang yang terletak pada nomor 2 dan rantai terpanjangnya adalah 3 atom C, namanya propana, 2-metil propana. Untuk menggambarkan isomer dari alkana, maka langkah-langkahnya adalah kalian gambarkan dulu rantai lurus dari alkana tersebut. Sebagai contoh, pada alkana dengan rumus molekul C5H12, maka isomernya yang kita gambarkan pertama itu adalah yang memiliki rantai lurus dengan 5 atom C. Jadi kita gambarkan 5 atom C seperti ini. Kemudian, masing-masing atom C ini kita hubungkan dengan ikatan tunggal, karena alkana memiliki ikatan tunggal. Baru kita lengkapi dengan atom H-nya, di mana satu atom C harus mempunyai 4 ikatan. Jadi, apabila baru mempunyai 1, kita tambahkan dengan H3, mempunyai 2, kita tambahkan dengan H2, memiliki 2, ini tambahkan H2, ini adalah H2, dan yang belakang adalah H3. Nama dari struktur berikut adalah N-pentana karena memiliki 5 atom C berupa alkana dan lurus tidak bercabang, normal pentana. Kemudian untuk isomer yang kedua kita bisa potong salah satu dari ujung alkana tersebut sehingga rantai utamanya itu tinggal mempunyai 4 atom C. Nah, satu yang sudah dipotong tadi kita jadikan sebagai cabang. Cabangnya kita tuliskan jangan di nomor 1, tetapi mulai dari nomor 2, karena jika nomor 1 akan sama dengan hasil di nomor 1 ya, jadi dia akan perpanjangan walaupun dia belok, tapi itu merupakan rantai terpanjangnya. Baru kita lengkapi dengan atom H-nya, kita lengkapi dengan 3H, ini sudah ada 3, tambah 1H, ini 3H, di sini kita tambahkan dengan H2, dan di sini tambahkan dengan H3. Jadi, nama dari struktur tersebut karena memiliki 4 atom C sebagai rantai terpanjangnya dan terdapat cabang di nomor 1, 2. Ingat ya, penomoran dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Jadi, nama dari struktur tersebut adalah 2 dengan cabangnya metil dan dia memiliki 4 atom C, itu adalah butana. Kemudian kita coba pindahkan cabang di nomor 2 ini, kita pindahkan ke nomor 3. Apabila kita pindahkan ke nomor 3, maka ternyata penomoran akan berubah, bukan dari kiri lagi, tapi dari kanan, yang paling dekat dengan cabang, sehingga namanya akan tetap menjadi 1,2 ya, 2-metil butana. Jadi, ini tidak bisa dipindah lagi. Dan untuk isomer selanjutnya adalah kita bisa potong satu lagi, sehingga dia tinggal mempunyai 3 atom C. Nah, jadi ada 2 atom C yang berfungsi sebagai cabang. 2 atom C yang berfungsi sebagai cabang, kita gambarkan satu ke bawah dan satu ke atas. Baru kita lengkapi atom H-nya, ini H3, di sini sudah lengkap, yang atas adalah H3, yang kanan H3, dan yang bawah juga H3. Memiliki rantai terpanjangnya 3 atom C, dan ada 2 cabang. Cabangnya berupa cabang metil ya. Di nomor 1, 2. Dari kanan juga penomornya sama, 1, 2. Jadi, namanya adalah 2,2 dimetil. Alkana yang memiliki 3 atom C adalah propana. Selanjutnya, kita akan coba gambarkan isomer dari C6H14. C6H14 kita gambarkan dulu untuk isomer yang pertama berupa rantai lurus dengan memiliki 6 atom C. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian beri ikatan tunggal di masing-masing C-nya. Seperti ini.
kita lengkapi dengan H, ini lengkapi dengan H3, di sini lengkapi dengan H2, ini juga kita lengkapi H2, ini H2, yang sebelahnya adalah H2, dan ini adalah H3. Nama dari senyawa tersebut adalah N-heksana. Heksana mempunyai 6 atom C pada alkana. Kemudian kita potong satu atom C-nya yang paling ujung sehingga rantai utamanya tinggal mempunyai 5 atom C. Kita gambarkan 5 atom C, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan 1 C yang kita potong tadi kita letakkan di nomor 2. Jadi kita masukkan di nomor 2, ini akan menjadi seperti ini. Ya, dan kita lengkapi dengan atom H-nya. Lengkapi di sini H3, ini lengkapi 1H, ini lengkapi H3, yang kanan H2, ini lengkapi dengan H2, dan ini lengkapi dengan H3. Nama dari senyawa tersebut, karena cabangnya ada di nomor 2, maka namanya adalah 2-metil dengan rantai terpanjangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 2-metil pentana. Kemudian dari isomer nomor 2 ini kita coba pindah dari nomor 2 tadi kita pindah ke nomor 3 masih sama memiliki 5 atom C sebagai rantai utamanya. Tapi untuk cabangnya kita pindah ke nomor 3. Lengkapi dengan atom H-nya CH3, CH2, di sini CH, CH3, CH2 dan CH3. Ternyata cabangnya menjadi di nomor 3, namanya menjadi 3-metil pentana. Apabila cabang di nomor 3 ini kita pindah lagi ke kanan, maka penomorannya bukan dari kiri lagi ya, tapi akan berubah dari kanan. 1, 2, dia akan menjadi 2-metil pentana. Ini sudah kita gambarkan ya, jadi ini sudah tidak bisa dipindah lagi. Langkah selanjutnya, jika sudah tidak bisa dipindah lagi cabangnya, maka kita potong satu lagi C-nya, sehingga dari 5 rantai utamanya menjadi 4. 4 ini kita gambarkan 1, 2, 3, dan 4 ya. Gambarkan ikatan tunggalnya, terdapat 2 cabang. Cabangnya kita letakkan satu di bawah dan satu di atas. Seperti ini, lengkapi dengan atom H-nya. Ingat, satu atom C harus mengikat 4 ikatan ya. Jadi di sini jika dia sudah mempunyai 1 ikatan, tambahkan 3H. Terdapat 2 cabang CH3 atau metil yang ada di nomor 2, penomoran dari kiri karena ujung yang paling dekat dengan cabang ada di kiri. Jadi namanya menjadi 2,2 dimetil dan alkana dengan 4 atom C sebagai rantai terpanjang itu adalah butana. Dari sini kita coba pindah salah satu cabangnya ke sampingnya. Jadi seperti ini akan menghasilkan rumus struktur 1, 2, 3, 4 masih sama memiliki 4 atom C sebagai rantai terpanjang, satu di bawah dan satu di atas seperti ini. Lengkapi atom H-nya. Di sini kurang H3, di sini 1H, di sini H3 dan di sini juga H3. Terdapat 2 cabang, sama-sama cabangnya CH3 atau metil ada di nomor 1, 2, 3. Jadi ada di nomor 2 dan 3. Kita tuliskan 2,3 di metil. Dan alkana yang memiliki rantai terpanjangnya itu memiliki 4C itu adalah butana. Jadi pada senyawa C6H14 itu memiliki 5 isomer. Jadi bisa kita simpulkan bahwa semakin banyak jumlah atom C pada alkana, maka akan semakin banyak isomernya. Untuk C4H10 yang memiliki jumlah atom C4 pada alkana, dia memiliki 2 isomer, C5H12 memiliki 3 isomer, kemudian C6H14 memiliki 5 isomer. Agar kalian lebih lancar dalam menggambarkan isomer dari senyawa alkana, kalian coba gambarkan semua isomer yang terbentuk dari senyawa C7H16. Jadi di sini jumlahnya ada 9 isomer. Kalian bisa coba cari sampai 9 isomer dari C7H16. Untuk bentuk soal selanjutnya adalah kalian disuruh menentukan manakah yang merupakan isomer ataupun bukan isomer dari senyawa yang sudah diketahui namanya. Untuk menentukan isomer dari yang diketahui namanya, maka kalian tinggal melihat dari jumlah atom C yang ada pada nama senyawa tersebut. Sebagai contoh, berikut ini yang bukan merupakan isomer dari 2,3 dimetil pentana, maka kalian tentukan dulu jumlah atom C pada 2,3 dimetil pentana.
Pentana adalah alkana yang memiliki 5 atom C. Maka kita tuliskan di sini pentana memiliki 5 atom C dan terdapat cabang 2,3 dimetil. Berarti ada 2 cabang metil. Metil itu mempunyai C1 karena ada 2 berarti kita tambahkan 2. 5 tambah 2 ada 7. Kalian cari yang memiliki jumlah C-nya ada 7. Di jawaban yang A, 2 metil heksana, metil itu 1 ditambah heksana itu 6. Jadi 1 tambah 6 adalah 7. Kemudian di B, 2,2 dimetil pentana. Dimetil mempunyai 2 metil. Metil itu 1, ada 2, kita kalikan 2, ditambah dengan pentana itu 5, jadi jumlahnya masih sama 7. Di jawaban C, 2,2 dimetil heksana. Dimetil itu juga ada 2 ya, 2 kali 1 ditambah heksana itu 6, hasilnya adalah 8. 2,33 trimetil, berarti ada 3 metil, 3 kali 1 ditambah butana itu 4. Jadi hasilnya adalah 7, dan di jawaban yang E, 3 etil pentana. Ingat, etil itu mempunyai 2C ya, cabang yang mempunyai 2C itu etil, jadi 2 ditambah dengan pentana itu 5, hasilnya juga 7. Jadi kalau di sini ditanyakan yang bukan isomer dari 2,3 dimetil pentana, maka jawaban yang tepat adalah yang C, karena di sini memiliki 8 atom C. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat dari alkana. Sifat alkana yang pertama adalah tidak larut dalam air karena bersifat nonpolar. Jadi alkana sifatnya nonpolar, sedangkan kelarutan dipengaruhi oleh kaidah like dissolve like, di mana molekul polar akan larut dalam pelarut polar, sedangkan molekul yang nonpolar akan larut dalam pelarut nonpolar. Kemudian dilihat dari wujudnya, alkana dengan C1 sampai C4 berwujud gas, C5 sampai C17 berwujud cair, dan C lebih dari sama dengan 18 berwujud padat. Semakin panjang rantai karbon atau C-nya semakin banyak, maka titik didih dan titik lelehnya akan semakin besar atau rendah. Sedangkan untuk jumlah atom C yang sama, maka isomer dengan cabang yang lebih banyak akan memiliki titik didih dan titik leleh lebih rendah. Sebagai contoh, misalkan saya mempunyai senyawa alkana dengan rumus C4. C4 itu hanya 2 kali 4 tambah 2, C4H10. Kemudian terdapat juga alkana dengan rumus C5H12. Karena di sini jumlah atom C-nya berbeda, maka atom C yang lebih kecil memiliki titik didih lebih rendah. Jadi, ini kurang dari C5H12 untuk titik didih dan titik lelehnya. Tetapi, pada soal berikut, kalian disuruh menurunkan titik didih dari senyawa alkana. Maka, pertama kalian lihat jumlah atom C-nya dulu. Jumlah C di option A itu terdapat 1, 2, 3, 4, 5, terdapat 5 atom C. Kemudian di option B terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, terdapat 6. Dan di option C terdapat 1, 2, 3, 4, 5, ini juga terdapat 5. Di D terdapat 1, 2, 3, 4, ada 4 atom C. Dan di E terdapat 1, 2, 3, ada 3 C. Jadi untuk mengurutkan titik didih, pemakan kita urutkan dari yang paling rendah. Yang paling rendah itu yang memiliki C paling sedikit, artinya terdapat pada senyawa di option E, dilanjutkan dengan D, dan ini 3, 4, selanjutnya 5 ya. 5 itu ada di option A dan C. Nah, karena sama-sama memiliki 5 atom C, ternyata struktur di C itu memiliki lebih banyak cabang dibandingkan A, karena A rantai lurus. Maka, yang lebih mudah atau titik dirinya lebih rendah itu yang memiliki banyak cabang. Jadi, urutannya adalah C dulu, baru A, dan kemudian kita lanjutkan dengan alkana yang memiliki C paling banyak itu adalah B. Jadi titik didih terendahnya itu adalah yang E dan tertingginya adalah yang senyawa B. Kemudian jika kita lihat reaksi pada alkana itu dapat bereaksi dengan oksigen. Reaksi alkana dengan oksigen disebut dengan reaksi pembakaran atau oksidasi. Pembakaran ada dua macam, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Untuk pembakaran sempurna itu, dia memiliki cukup oksigen sehingga akan menghasilkan gas CO2, dan pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan gas CO dan juga C atau jelaga karena oksigennya tidak cukup. Di sini, kalian perhatikan, jangan lupa untuk selalu menyetarakan reaksi tersebut. CH4 plus O2 akan menghasilkan CO2 plus 2H2O. Dan pada pembakaran tidak sempurna, CH4 plus 3/2O2 akan menghasilkan CO plus 2H2O. CH4 plus O2 akan menghasilkan C plus 2H2O.
Alkana juga dapat bereaksi substitusi dengan halogen. Jadi yang namanya substitusi itu adalah pergantian ya. Yang dimaksud dengan reaksi substitusi adalah pergantian atom atau gugus atom dengan atom atau gugus lain. Karena di sini bereaksi substitusi dengan halogen. Halogen itu adalah gas yang berasal dari golongan 7A FCl Bri dan reaksinya menjadi CH4 plus Cl2 akan menghasilkan CH3Cl plus HCl. Jadi tukeran. Satu hanya di sini lepas dan dia tukeran dengan Cl-nya ya. Jadi Cl akan masuk ke sini menghasilkan CH3Cl dan hanya akan berpindah ke kanan menghasilkan HCl. Selanjutnya, alkana rantai panjang dapat mengalami reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi itu adalah perubahan hidrokarbon yang tadinya berantai tunggal menjadi perikatan rangkap 2. Karena pada propana memiliki C3, di sini pada suhu 800 sampai 900 derajat Celcius akan berubah menjadi propena dengan melepaskan H2. Yang tadinya tunggal menjadi ikatan rangkap, itu adalah eliminasi. Jadi dari tunggal menjadi rangkap. Demikianlah pembahasan mengenai isomer dari alkana dan sifat-sifat pada alkana. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.